Yes, welcome back to my channel yang unexpected banget gitu sayangku ya kan. Kali ini masak-masak lagi. Yuhu. Gimana guys puasa kalian hari ini ya kan? Masih tetap semangat ya kan? Pokoknya kita harus semangat dong ya kan. Kali ini aja seperti ini ngonten ya kan. Nanti masak tiga menu ini dan masih ada pekerjaan lainnya tuh. Kali ini masih tetap semangat. Pokoknya kita semuanya harus tetap semangat gitu ya kan. Nggak boleh ada rasa mengeluh atau menyerah atau stres. Hidup tuh harus benar disyukuri. Bolehlah kita nangis. Kali ini aja ada konten nangis. Pokoknya kita tuh nangis tuh boleh, stres boleh, tapi cukup 1 hari habis itu bangkit lagi gitu ya Kak. Jadi langsung aja kita harus semangat untuk merayakan hari Ramadan ini gitu. Masak-masak untuk buka puasa kali ini langsung aja terus terang Kak Dede mau masak, yaitu adalah 3 menu seperti biasa sayangku. Yang pertama adalah usus ayam bumbu kuning gitu ya kan. Ini makanan simple. Kalau untuk orang-orang abang-abang mungkin suka, tapi kayak anak kecil nggak suka, bang-bang, mak-mak gitu tuh suka. Anak-anak biasanya nggak suka usus joran tuh, nggak suka gitu ya kan. Yang kedua adalah sop ayam ya kan. Sop ayam ini benar-benar menggiurkan banget. Sop ayam kalau pas buka puasa nanti itu kan pasti dahaga langsung hangat gitu ya kan. Sop ayam tuh termasuk salah satu top 10 favoritku di dunia ini karena sop ayam tuh sesegar itu ya kan. Dan langsung aja yang ketiga yaitu adalah es serut timun gitu. Es serut timun ini banyak orang yang nggak tahu dan nggak suka tentang timun, karena timun tuh konotasi kayak tergolong buah tapi juga sayuran. Nah ini timun ini kan rasanya nggak yang sweetness juga yang nggak gimana-gimana, cuma flat kayak plain sedikit plain gitu, kayak ada seger-segernya dari si kalium dari dalam isi si bijinya itu kan kalium guys ya. Itu bagus banget untuk penderita seperti jantung, penderita hipertensi, itu bagus banget gitu. Aku suka banget dengan si cucumber alias si timun itu. So that's why nanti yang ketiga akan kubuat es serut timun. Jadi yang pertama akan kubuat yaitu adalah usus ayam bumbu kuning gitu ya kan. Sebelum aku memasak, aku tunjukin ya bahan-bahannya untuk si usus ayam bumbu kuningnya ya kan. Yes, bahan-bahannya ya kan. Pertama ya paling penting usus ayam sayangku. Usus ayamnya kalian harus rebus dulu selama 5 menit supaya si bitternya tuh hilang gitu sayangku ya kan. Lanjut. Nah ini juga gak kalah penting. Kalau gak ada ini gak mungkin endol ya kan. Rempah-rempah ya kan, aromatik juga. Dedaunan seperti daun jeruk kasih banyak, daun salam kasih 2 ya kan. Ada juga tuh si serehnya kalian geprek. Ini sebentar ini ya kan. Ini jahenya seperti ini kira-kira 5 cm 2 gitu ya, digeprek juga. Bawang putih, bawang merahnya. Pokoknya selengkapnya aku taruh deskripsi aja gitu ya. Ya lanjut, garam setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok makan. Nah ini kesayanganku, Reiko ayam. Iyalah ya bener banget, Reiko ayam selalu di hati aku pokoknya ya kan. Yuk cus masuk. Desaku kunyit bubuk ya kan, desaku kunyit asli Indonesia. Jadi kalian gak usah khawatir, pakai ini tetap endul dan seperti asli, seperti rempah aslinya gitu ya kan. Jadi tadi adalah bumbu dari usus ayam bumbu kuning ala Kak Dide ini yang simple banget ya kan. Ini sebenarnya bukan bumbu kuning, basically kayak ini bisa dibilang oseng kuning juga, tapi ini bumbu kuning juga bisa, oseng kuning juga bisa, tapi konotasi bumbu kuning itu biasanya berkuah. Kalau ini nanti kayak dioseng gitu, tapi bumbu dasarnya bumbu kuning, tahu nggak sih? Jadi bumbu dasar bumbu kuning, tapi teknik masaknya tuh dioseng. Nah gitu ya kan. Jadi langsung aja si minyak, no sponsor, nggak boleh terlihat ya kan. Minyak sesuai selera, kalau aku agak banyak ya supaya tuh berminyak tuh tapi endul. Aku nggak khawatir namanya itu kolesterol, karena harus rajin minum yang namanya jeruk. Kalian kalau di rumah pas puasa ini harus perbanyak minum vitamin C ya, supaya ini tenggorokan nggak kering. Terus mana tuh hotel ini tuh? Kalian juga gitu gak sih, kayak lupa sendiri gitu ya, namanya aja puasa ya kurang mineral. Nanti kalau udah buka minum air putih segalon gue, kembung gue kayak ikan balon gue jatuhnya, kembung gue ya kan. Minyak udah, Bismillahirrahmanirrahim, tunggu sampai blukutuk mana ya. Kalau ini selengkapnya nanti ku taruh di deskripsi supaya kalian tuh rajin-rajin menonton resepku yang ada di deskripsi gitu ya kan. Kayak daun salam, daun jeruk, jahe yang digeprek, lengkuasnya dikit ya, lengkuasnya nggak kelihatan di bawah tadi. Kalau kalian nggak pakai lengkuas juga nggak apa-apa, lengkuas juga dikit. Terus si batang sernya kalian kasih 2, digeprek juga. Bawang putih, bawang merah, pete yang bikin aromatik, nanti bikin harum kan. Pokoknya lihat di deskripsi sayangku ya. Oke, masuk ya sayangku ya. Bumbu-bumbunya masuk, tarara. Petenya nyimprat.
Kalian pokoknya harus pakai pete juga ya. Kalau nggak pakai pete itu biasanya kurang aromatik. Aku tuh suka bumbu kuning oseng untuk usus ayam ini. Aku mesti kasih pete itu supaya unik aja, rasanya beda dari yang lain. Kalau orang-orang lain buat bumbu kuning usus ayam ini biasanya nggak pakai pete. Kalau aku kasih pete itu biar unik aja. Apalagi jahenya dikeprek 2 gini ya kan, 5 cm 2 dikeprek. Kayak gini loh, 5 cm 2 biji dikeprek gitu. Jangan pelit minyak juga, minyaknya ini yang bikin endo. Nggak apa-apa, bismillah, sehat-sehat kok ya. Kan kalau bumbu kuning dasar tuh biasanya tuh bawang putih, bawang merahnya tuh di blender ya. Kalau aku nggak, biar ada teksturnya nanti. Aroma petenya, aroma apa namanya nih, batang serehnya, daun jeruknya kasih banyak, daun jeruknya ini tadi aku kasih banyak juga loh, mantep. Kalau udah kering kayak gini, kecilkan, masukkan sih usus ayam, ya kelihatan kan ya, masuk. Tarara. Apanya? Lemak-lemak kotorannya itu kan harus dibersihin. Tapi kalian kalau bersihin si usus ini, kalian jangan rebus lama-lama. Jadi ini tadi si usus ayamnya ini tadi udah aku rebus selama 5 menit sampai itu yang kayak apa, busa-busa kotorannya terkeluarkan, udah cukup. Kalian jangan rebus selama 15 menitan, nanti kaldunya si ususnya nanti hilang. Kalau aku buat lihat-lihat orang-orang itu kok pada rebus lama banget, sampai ada yang 20 menit sampai diulang-ulang, itu malah nanti kaldu si ususnya aslinya nanti hilang. Yang bikin enak itu itunya ya. Memang kalau kalian nggak suka yang terlalu bau ya itu preferennya. Kalau aku memang cukup 5 menit aja direbus gitu sampai terkeluarkan si busa-busa kotorannya itu, udah habis itu cuci lagi, udah dimasak gini enak. Jadi jangan terlalu lama direbus ususnya ya. Ini dia air termos biar cepet mateng. Terus kasih air sayangku ya, secukupnya ya. Suaranya dong. Yes. Aromanya nih ya ampun. Nah, supaya kayak gini mang nanti kan dioseng, tapi kan tetap dikasih air supaya nanti si ususnya sama kaldunya nanti meresap gitu loh, tahu kan? Kalau nggak dikasih air nanti aku takutnya ususnya nggak matang merata gitu, dan nggak ngeresep. Kalau cuma kena minyak, kalau dikasih air gini kan make sure itu kan otomatis udah pasti nyerap di ususnya gitu. And then, yes darling, desaku kunyit bubuk, desaku kunyit bubuk rasanya. Jadi kalian nggak usah bingung kayak, ih jelas enakan pakai yang asli. Ih enakan yang bubuk, semuanya tuh dua-duanya enak. Kalian pakai asli juga enak, kalian pakai yang bubuk enak. Karena ini desaku kunyit bubuk dijamin desaku kunyit bubuk asli, kunyit asli Indonesia yang diproses menjadi bubuk kayak gini, menjadi powder kayak gini ya kan. Jadi dijamin rasanya buat masakan tuh menjadi umami. Jadi nggak usah ribet lah, kalian pakai yang asli atau enggak sama aja. Tergantung kalian pintar masak atau enggak. Tergantung kalian mengasih bumbunya tuh pas atau enggak gitu. Jadi pokoknya masak tuh harus hati yang ikhlas dan tenang, seperti itu. Pede ikhlas, pokoknya dijamin masakan kalian enak ya. Desa kunyit bubuk masuk. Cup. Nah, kasih separuh bungkus ya, taruh bawah dulu bencang. Tarara, jadi kuning cantik. Wah. Ini ada Reiko ayam selalu di hati aku. Reiko selalu aku stok Reiko. Kalian kalau nonton kontenku dari awal sampai akhir, sampai 1 tahun 2 tahun yang lalu, aku selalu menggunakan penyedap powder favorit aku. Ini penyedap dijamin halal juga, dan tiada tanding. Reiko ini tiada tanding sih ya. Reiko ayam, pokoknya Reiko ayam aku udah falling in love with you banget. Gak ada kayak, if you wanna compare with anyone lainnya itu kayak gitu. Gimana? Kayak gitu. Jadi kayak udah terjamin menang si Reiko ayam. Reiko ayam 1 bungkus ya sayangku ya. Kelihatan nggak sih? Cup. Harus dengan happy supaya masakan kita tuh endul ya. Diaduk-aduk.
Nih, ya ampun, bubuk kuning ini aromanya sumpah Tuhan. Apalagi petenya ini yang bikin aromatiknya unik ya kan. Bubuk kuning kena pete, aduh. Itu bukan rasa nanti bikin semangat nanti pas bukanya nanti. Pedes pula ini cabai setan. Langsung aja ini juga jangan lupa garam dan gula. Garam gula. Aku gulanya pakai segini tuh kira-kira 1 sendok makan ya guys ya. Ya, pakai 1 sendok makan. Tapi kalau garamnya kalian jangan kasih banyak-banyak, cukup segini ya. Kira-kira segini tuh 3 sendok teh. 3 sendok teh garam aja ya, udah dijamin gurih ini. Karena Reiko tuh udah ada asinnya, udah ada gurihnya. Jadi kalian pakai garamnya tuh cuma kayak 3 sendok teh aja. Gula pasirnya 1 sendok makan. Ya, tunggu aja sampai matang dan meresap sampai garing ya. Tunggu sampai garing. Ya, usus ayam bubuk kuningnya udah matang guys. Jadi seperti ini aja, kalian tengok ya kan kekentalannya, kuahnya sampai mengering kayak gini ya kan, ya artinya udah matang. Ya udah diambil piring ya kan. Itu seperti ini aja. Kalau kalian daun jeruknya kalian buang nggak sih? Kalau aku makan daun jeruknya, karena daun jeruk itu entah kenapa kalau aku makan tuh makin enak aja gitu. Kalau kalian buang ya pasti ya. Kalau aku makan gitu, tapi sesuai selera aja sih. Ya udah deh, tinggal digini-giniin. Tarara, usus ayam bubuk kuningku udah selesai. Saatnya kita ganti menu kedua. Okur. Ya ini daging sisaan di kulkas guys. Jadi daging apa nih, daging potong gitu ya kan, segitu aja. Sop-sopan ini ada kol ya kan, wortel, seledri, dan di sini di paling bawah itu ada daun bawang ya. Pokoknya kasih daun bawang juga. Itu di bawah itu ada daun bawang tapi ketutupan guys. Ya kayak gini ya. Dan di sebelahnya itu juga ada kol dan sebuah tomat, satu biji tomat aja lah ya, supaya itu makin seger gitu. Dan itu bumbu yang udah aku blend, ada bawang putih, bawang merah, cengkeh, kapulaga yang udah aku blender, dikasih air. Selengkapnya aku taruh deskripsi ya berapanya gitu ya. Dan si merica bubuk ini kira-kira 1 sendok makan, dan pala bubuknya yang kecil itu 3 sendok teh lah ya. Terus Reiko ayamnya aku pakai nanti 2 bungkus gitu ya. Langsung kita masak deh, nyalakin kompor. Plung. Plung plung plung, suka banget bilang plung 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 gitu ya kan. Ngos-ngosan aku lama-lama tenggorokan kering. Andalan ludah dulu. Jangan kelihatan mereknya. Nah, ini no sponsor, minyaknya juga sesuai selera. Ya. Nah, kalau aku kira-kira segini. Ini deh ya, bawang putihnya, bawang putih, bawang merah, cengkeh, sama kapulaga yang di blender. Dan tuh berapa per bijinya, cengkehnya berapa, kapulaganya berapa, bawang putihnya berapa, bawang merahnya berapa, ya ditengok di deskripsi sayangku. Sabar woi, improt sayang. Jadi pokoknya kalian tengok di deskripsiku, wajib banget gitu ya. Punya tarara. Wow, aromanya wow, wah sop banget sih, baunya sop banget sih. Kalau kalian di rumah pakai margarin, ada margarin, kalian pakai margarin. Tapi karena kalian di rumah nggak ada margarin, biasanya kalian pakai margarin sih. Tapi nggak apa, pakai minyak juga endul. Wow, baunya. Ini Kak Dede bukan buat sop ayam yang cuma bening gitu, kayak cuma ringan si kaldunya, ringan. Aku maunya kaldu yang nohok gitu ya, rempahnya juga nohok, bawang putihnya nggak pelit, cengkehnya itu juga kapulaga. Itu kayak yang warnanya tuh nggak bening banget, tau kan ya, warna-warna yang berminyak tapi kaldunya deep gitu loh, tau kan maksudku. Aku sukanya kayak gitu, sup ayam yang kental, bukan yang lembek ringan gitu kayak apa sih, nggak suka. Aku sukanya yang kental, pokoknya everything seperti yang kental-kental ya kan, ya kan. Tes. Kalau Kak Dede kayak gini biasanya ayamnya juga langsung di awal ya. Awal daging cincang masukin langsung di awal. Supaya minyak dari si ayamnya juga keluar. Kan? Kalau udah kayak gini aku pakai air termos ya, supaya mempercepat permasakan. Kalau pakai air biasa aja, kalau aku pakai air termos itu karena Kak Dede sukanya gini. Tarara. Masih yang enggak banyak ya. Nah, merica bubuk, pala bubuk masuk. Ini merica
Merica bubuknya ini 1 sendok makan, pala bubuknya setengah sendok makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cop 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 cop. Memang kuahnya karena pala bubuk itu kuahnya kayak gini ya, emang kayak gini. Gak apa-apa, yang penting itu rasanya. Rego ayam masuk, tarara. Sop ayam versi itu memang seperti ini nak. Jangan kaget kalian nonton sih kok warnanya butek kayak apa semur kayak anu. Emang ini dari palanya, karena aku kasih pala nggak pelit. 2 bungkus rego ayam. Nah, cantik kan ya, unik loh warnanya kayak gini ya. Setelah 15 menit dengan api sedang udah mengental ini ya, kaldunya ini loh, minyak-minyak dari ayamnya udah keluar nih. Nah, minyak-minyak ayamnya udah keluar, ini bikin ini, wah rempahnya mantep banget nih. Turannya ada kol, seledri, wortel, dan daun bawang. Tas ya. Jangan lupa tomatnya pakai 1 ya supaya kental banget. Mericanya nampol, palanya nampol, cengkehnya nampol, kapula aja serba nampol pokoknya. Ini kayak gini. Kuahnya nggak yang banyak banget, nanti kayak kental gitu. Alhamdulillah aku punya kelebihan dari membumbui, walaupun puasa gini nggak nyicipin ya. Tapi rasanya dijamin nanti gurih, aromatiknya kerasa ya kan, pala, merica, kapulaga, cengkehnya tuh harus wajib di sop itu harus enak banget nih aromanya nih. Apalagi ayamnya ya kan, kaldunya ayamnya sampai nanti bener-bener medok sampai 30 menitan itu pasti enak banget loh. Dan langsung aja karena ini udah aku masak ini kira-kira tadi udah 20 menit dengan api sedang ya. Garam dan gula. Garam gula. Nih, ada garamnya setengah sendok makan. Jangan pelit-pelit sendok makan ya. Dan gula pasirnya aku pakai berapa segini? 3 sendok teh ya. Yes. Kental sih ini, dijamin kental, ini sop kental sih. Tahu kan ya? Kalian kalau lihat sop kambing, ini contohnya sop kambingnya siapa? Sop kambingnya Ayah Rozak, bapaknya Ting Ting itu kan mereka juga sop kambing yang kental enak tuh. Aku lihatnya tuh udah terjamin enak gitu loh. Siapa lagi banyak orang jualan, ada sop kambing yang bening, ada sop kambing yang rempahnya sampai warnanya agak-agak, kalau orang bilangnya kasarnya butek, tapi butek itu yang enak, tahu nggak sih? Jadi kayak bener-bener kental rempahnya tuh, walaupun warnanya kayak terdengar kotor rempah, itu ya kotor rempahannya itu yang enak, itu yang aku suka kayak gini. Kalau sop bening kol sama ayam tuh kayak biasa, kayak yang diklan-iklan si inisial M itu loh, merek M itu kan apaan sih, bening banget. Itu pasti rasanya cuma rasa-rasa kaldu gitu, nggak ada aromatiknya. Oleh kan udah ada tomatnya, pasti ada acidity-nya, tambahin apa ya ampun banyak banget nih, enak banget sih ini, nggak bohong aku sumpah. Daun seledrinya bikin wangi juga ini, ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu selama 5 menit, habis itu matang deh. Ya akhirnya selama 30 menitan udah matang ya kan. Kalian tengok udah bener-bener ini pasti kaldunya meresap ya kan. Udah kental, ya udah deh matikan. Ini aku singkirkan dulu ya karena wajahnya tuh besar banget ya. Wait. Langsung aja kita buat es serut timunnya. Ini ada 2 timunnya, nanti akan ku serut pakai ini parutan keju ya kan. Lanjut, ini ciri khasku. Ini wajib banget kalian pakai jas jeruk peras nih, jamin halal dan enak, pokok kental ya. Kalian wajib pakai ini daun pandan. Aku pakai banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar daun pandan ya. 7 sendok makan gula pasir saja. Dan juga air segini kira-kira 500 ml ya kan. Udah gini aja langsung kita buat esnya. Ya langsung aja timunnya kita serut-serut ya, kita parut-parut kayak gini pakai parutan keju ya kan. Kalian pasti tahu lah ya, kalian harus wajib pakai parutan keju ya kan. Gak usah rapi-rapi ya, terparut gitu aja ya. Yang batangnya nanti kok batangnya, bijinya nanti jangan kalian buang, karena bijinya nanti untuk si kuahnya itu. 7 sendok makan masuk. Enggak ada anu, lupa bawa anu lagi, ampun, namanya orang puasa tuh kadang lupa pakai sendok aja ya. Barbar.
yang bikin wangi. Ya ampun, pandannya sayangku kasih banyak. Kemarin-kemarin nggak bawa pandan, aku akhirnya tadi minta di tetangga sebelah. Ya ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun pandan ukuran sedang ya ini ya. 6 daun, Pak. Kenapa 6 kayak supaya itu wangi, ciri khasku gitu. Masukin mampus ini Pak, nggak boleh bicara, dijamin wangi banget sih ini 6 daun pandan ya. 6 daun pandan masuk langsung ini. Mohon maaf sekali lagi buat kalian yang nonton, pasti kalian kok nggak potongannya nggak rapi-rapi, kok maruknya serutnya kayak nggak rapat. Ya namanya puasa tuh semuanya serba keburu sayang. Jadinya kalau kalian yang tengah-tengahnya kan pasti bentuknya kan banyak ya, jadi jelek. Jangan khawatir, karena namanya ini nanti kan dibuat ini apa, stok kuah manisnya untuk si esnya ya kayak gini. Jadi kalian kayak ininya jangan dibuang. Kalau biasanya orang-orang jualan es serut timun dibuang, kalau ini nggak ku buang, ku buat kaldunya. Alah kaldu mulu sih gue, jatuhnya kayak sop gue. Buat ini loh, es manisnya, kuahnya ini kan ya pakai ini biji-bijian kaliumnya ini yang bikin sehat dan makin unik aja. Masukin ya. Nah, diaduk-aduk, karena harus prepare bersih ya kan. Jatuh jeruk peras malah curhat gue. Ya ini bismillahirrahmanirrahim, jeruk peras ya nak ya, masuk. Belum, potongnya kurang. 2, cobain deh pakai jeruk peras tuh, rasanya unik tapi seger banget. Kecutnya nggak kumat tapi seger, pokoknya nggak yang kecut-kecut banget gitu loh. Nah lagi 3, terakhir, kental ini pasti. 4 ya. Dan diaduk-aduk. Wah, harum banget sih ini, ya ampun. Pandannya kena jus jeruk peras. Pokoknya jus paling favorit aku tuh jus jeruk peras. Rasanya tuh kayak merek pas Idul Fitri itu, kayak merek M, tau lah ya kalian. Kalau pas Idul Fitri itu kan ada merek M ya kan, yang terkenal di mall-mall itu, yang buat minum-minum bareng-bareng itu, rasanya kayak gitu jus jeruk peras. Percobain deh. Sama jus cincaunya juga rasanya kayak si merek M tuh ya. Yes, es serut timunnya sudah matang guys. Kalian tengok timunnya sampai hancur supaya kuahnya tuh menyatu ya. Ya udah deh, matikan. Yes, sorry guys, karena mengejar durasi, jadi waktunya aku percepat gitu ya kan. Jadi seperti ini, tinggal aku kasih kalian 2 sampel aja contohnya. Sesuai selera sih, kalian pakai wadah mangkok kayak wadah besar, atau aku pakai gelas kecil gini aja biar cantik ya kan. Seperti ini ya kan. Ya, kalau isinya sesuai selera. Pokoknya kalau kalian mau cantik banget, kasih biji selasi. Kalau aku nggak suka, ya simple banget kan ya. Akhirnya udah selesai sayangku, ya kan. Aku sampai nonton ya, es timun serutnya ala di dalam itu juga menggiurkan banget, ya kan. Kurang biji selasi kalau kalian suka ya, mempercantik ya. Tapi yang penting itu rasanya. Nanti tinggal kasih, nanti pas buka puasa kasih es batu di atasnya. Udah seger banget, sumpah seger banget. Dan ini tadi yang menu pertama ada usus ayam bumbu kuning, tararang. Ya kan, cantik banget loh ini ya. Bisa bilang oseng kuning usus ayam, atau bumbu kuning usus ayam bumbu kuning, bisa terserah mau mengasih nama tuh susah ya. Dan si sop ayamnya besar, nanti ku taruh sana karena berat lah, gila ya segini loh. Males ku bawa lagi, jadi segitu aja. Aku suka banget, aku merasa happy ini pas kayaknya rasanya menggiurkan, karena aku nelen tadi lihat tuh nelen udah mulu gue gitu. Bismillah, harus kuat. Kurang setengah jam lagi. Pokoknya kita selalu harus tetap semangat gitu sayangku ya kak. Jadi segini aja kontennya Kak Dide. Membuat 3 menu simpel, yaitu adalah usus ayam bumbu kuning, sup ayam kental ala di Delanoki, dan es serut timun ala di Delanoki. Ini 3-tiganya selesai, mudah direkuk, dan kalian wajib contoh, wajib direkuk. Pokoknya wajib banget, karena ini rasanya se-worth it itu, seenak itu. Kalau gak enak kalian bisa maki-maki aku. Sumpah enak, sumpah pakai banget ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and super wajib subscribe gitu aja lah ya. And see you on my next video. Bye.